Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu Gereja Kristus Purwakarta. Adik-adik sudah pada siap belum? Kita akan memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian kita, Selamat Pagi Bapa. Yuk bangkit berdiri ya adik-adik semuanya. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuji, menyanyi dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu hanya ke tangan dan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, masih tetap berdiri adik-adik ya. Masih ingat nggak lagu yang pakai jari, huruf? Nah, Bumi akan nyanyikan lagi ya. Yuk, Karegen. I have L. I have L. I
Masih tetap berdiri, masih tetap semangat ya adik-adik. Kita angkat satu pujian lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Yuk bangkit berdiri, semangat ya adik-adik ya. Gimana gerakannya? Yuk Kak Regan. Gimana gerakannya? Masih hafal kan? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Mana gerakannya? Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk adik-adik, kita akan pengakuan iman. Kita akan mengatakan pengakuan iman Rasuli kita. Bangkit berdiri ya adik-adik semuanya ya. Yuk. Sudah siap semuanya? Yuk. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Yuk, amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik. Kita angkat satu pujian, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Nah, adik-adik, kita akan mendengar cerita firman Tuhan ya melalui Ibu Titin. Terima kasih. Selamat hari. Ya, kita satu dalam doa adik-adik, karena pagi hari ini Ibu akan membawakan cerita firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kebaktian pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar kami paham apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar pagi hari ini? Ya, baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat berapa ya? 12 sampai dengan 22 ya. Nah, adik-adik, tema pagi hari ini adalah jangan kotori rumah Tuhan ya. Nah, kalau misalnya mendengar kalimat ini, jangan kotori rumah Tuhan, berarti ini identik dengan kebersihan ya. Adik-adik pasti ingat kata-kata ini, pasti akan, oh berarti identik dengan kebersihan. Nah, adik-adik, Ibu pengen tahu nih, sejauh mana adik-adik di rumah mengetahui tentang kebersihan ya. Kebersihan di rumah, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, atau kebersihan di sini dikatakan rumah Tuhan, berarti kebersihan yang ada di gereja pula ya. Nah, pada zaman dulu, pada saat Yesus sering berkhotbah ke daerah-daerah ya. Nah, di suatu tempat di rumah Tuhan ada orang-orang yang ingin orang-orang membuat kotor bait Allah ya. Nah, bait Allah itu kalau sekarang ini adalah gereja ya adik-adik ya. Nah, gereja itu dipakai oleh berjualan ya adik-adik, berjualan. Dan sebenarnya itu kan bait Allah tidak boleh dipakai untuk berjualan, tapi pada saat itu adik-adik ya dipakai untuk berjualan. Nah, sedangkan yang namanya berjualan itu kan akibatnya nanti jadi kotor ya. Nah, saat itu begitu Yesus mengetahui rumah Tuhan ya, rumah tempat ibadah, mengetahui bahwa itu dipakai untuk berjualan, Tuhan Yesus begitu marah ya. Maka dari itu Tuhan Yesus bilang kepada mereka untuk segera pindah, karena ini adalah rumah ibadah, rumah untuk memuji Tuhan, rumah untuk berdoa, rumah untuk rumah untuk beribadah lah ya. Nah, kalau rumah untuk beribadah boleh kotor nggak adik-adik? Tentunya tidak boleh ya. Nah, kita harus merawat rumah Tuhan, bait Allah atau gereja kita dengan baik ya. Karena kalau kelihatan kotor, bagaimana ya? Tentu tidak enak dilihat, dan juga itu tidak sopan apabila kita mau beribadah kepada Tuhan dengan keadaan yang kotor. Bagaimana ya adik-adik? Pasti adik-adik juga tidak mau ya kalau tempatnya kok kotor. Nah,
Kalau tempatnya kotor, adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik mau membersihkannya atau didiemin aja begitu? Ibu pasti ibu tahu nih, adik-adik pasti mau merapihkannya, mau membersihkannya ya, karena rapih atau bersih itu baik adanya ya. Nah, adik-adik, ibu ingin tahu nih adik-adik di rumah, apakah adik-adik di rumah sudah biasa melakukan apa? Bersih-bersih atau membantu orang tua di rumah untuk melakukan bersih-bersih ya, bersih-bersih rumah ya, supaya nggak berantakan, membantu orang tua di rumah ya, atau lingkungan ya. Bersih-bersih itu dimanapun berada adik-adik itu tetap harus dijaga ya. Nah, pemerintah daerah pun ya memperhatikan jalan-jalan yang ada di sekitar kota ya, disapuin oleh tim oren ya, lalu jadi kelihatannya itu baik dan bersih ya, rapih gitu ya. Nah, adik-adik, selain kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal, apalagi kebersihan di tempat ibadah kita juga memperhatikan diri kita. Apakah diri kita juga bersih? Atau nah, adik-adik di rumah gimana? Apakah adik-adik menjaga kebersihan diri, atau kebersihan diri itu kebersihan tubuh ya adik-adik ya? Kebersihan diri seperti mandi. Adik-adik di rumah mandi berapa kali? Ayo. Ada yang 3 kali? Nah, minimal 2 kali ya adik-adik di rumah, pagi dan sore ya, membersihkan diri atau membersihkan tubuh kita. Karena kalau tubuh kita kan adik-adik kan sering main tuh di luar ya, kotor badannya ya. Jadi adik-adik harus mandi, karena kalau tidak badannya nanti kotor, bau ya. Siapa yang mau deket sama badannya yang kotor atau bau? Hayo, nggak ada yang mau ya. Maka dari itu adik-adik harus mandi ya, membersihkan diri pakai sabun yang wangi ya, bersih-bersih, dan giginya juga digosok, lalu dikeramas rambutnya ya, yang hidungnya, yang kupingnya, yang matanya yang kotor adik-adik bersihkan. Jadi kebersihan itu wajib ya adik-adik ya, harus dilakukan ya. Nah, selain membersihkan diri ya, membersihkan tubuh, Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa yang bersih itu bukan hanya tubuh kita, lingkungan kita ya, tempat tinggal atau tempat ibadah, tetapi di sini Tuhan Yesus juga ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa bersih hati ya. Bersih hati itu apa ya? Adik-adik, bersih hati itu kira-kira tahu nggak? Bersih hati itu seperti apa? Apa hatinya harus dibersihkan pakai sabun begitu? Tidak ya adik-adik ya. Tapi hati yang bersih itu adalah hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain ya. Apabila orang lain bersalah kepada adik-adik, adik-adik harus mau mengampuni mereka, oke? Nah, selain bersih hati, bersih pemikiran juga ya. Bersih pemikiran juga, jangan punya pemikiran yang tidak baik, yang jahat, atau yang misalnya gini ya, kalau dari hati pemikiran terus langsunglah ke mulut, ke bibir ya, untuk berkata ya, berkata. Nah, berkata itu kalau kita berucap, kita nggak boleh dusta ya, kita nggak boleh berbicara kotor atau berbicara jorok ya. Tapi kita harus berbicara yang santun, yang sopan ya, yang
yang pokoknya bicara itu jangan sembarangan ya. Dari pikiran, dari hati keluar dari mulut itu harus menjadi berkat bagi orang lain ya. Jangan menjadi akar pahit atau menjadi orang lain itu sakit hati ya. Karena itu jadi berdosa ya. Nah, selain bersih hati, bersih pikiran, jadi bersih pula kita menghadap kepada Tuhan untuk kita dapat memuji, kita dapat memuliakan nama Tuhan ya. Jadi di sini Ibu ingin tekankan bahwa kebersihan itu adik-adik, kebersihan itu pangkal kesehatan ya. Kebersihan itu bagian dari iman ya. Karena Tuhan senang kepada adik-adik yang kebersihannya dijaga ya. Adik-adik yang rajin untuk merapihkan diri, untuk merapihkan rumah, untuk menjaga gerejanya supaya tidak kotor. Karena kalau kotor, siapa yang mau misalkan badan kita kotor, siapa yang mau deket-deket, oke? Nah, jadi Ibu di sini mengingatkan kepada adik-adik, dan Tuhan ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa bersih itu adalah baik ya. Tuhan ingin adik-adik melakukannya dalam perbuatan, dalam perkataan ya. Itu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, oke? Nah, ya adik-adik, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan dan nanti dikirim melalui video ya. Ayat hafalannya terambil dari Yohanes 2 ayat 16b ya. Bunyinya, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Oke? Nah, sampai di sini firman yang disampaikan, dan untuk mengakhirinya kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Kiranya adik-adik di rumah dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang ada di rumah. Tuhan juga kami juga berdoa untuk adik-adik yang bila ada yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan jamah agar kesembuhan boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menuntun kami untuk bisa berbagi pengalaman atau nasihat untuk adik-adik yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.